Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaifa halukum jami'an? Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab An-Nahwu Al-Wadih, yakni kita melanjutkan dua judul terakhir yang terdapat pada kitab An-Nahwu Al-Wadih jilid yang pertama ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke judul baru, yakni Jarul Ismi atau jarnya isim. Jadi kalau kemarin kita sudah mengetahui bahwa fi'il mudhari itu bisa rofa, kemudian bisa nasab, bisa jazm, dan kita saat ini tahu bahwa isim ternyata bisa jar. Fi'il bisa jar kemarin belum ada ya, yang ada nasab, jazm, dan rofa. Nah kalau isim ini jar, jarul ismi. Tapi kita lihat ke contoh-contohnya. Al-amsilatu nazzalal matoru minas samai, hujan itu turun dari langit. Ya'tis samaku minal bahri, ikan itu datang dari laut. Sa'al jaishu ilal midani au ilal maidani. Sa'a maknanya bisa berusaha, bisa berjalan, bisa mengarah, menuju. Sa'al jaishu, jaishu tentara, ilal maidan atau ilal midan, tentara itu menuju ke lapangan. Sarotil masyiyatu ilal haqli. Saro maknanya adalah berjalan. Sarotil masyiyatu ilal haqli, pejalan kaki itu berjalan ilal haqli, ke ladang. Yanzilul jundiyu anil hisani, jundi tentara juga, artinya tentara itu turun, anil hisani dari atas kuda atau dari kuda. Yazhabul khawfu anit tifli, yazhabu maknanya pergi, khauf takut, anit tifli, tifli itu anak kecil, berarti telah pergi, rasa takut pergi berarti hilang ya, rasa takut pergi atau hilang, anit tifli dari anak kecil itu. Yatful al khosyabu alal ma'i, al-khosyab kayu, yatfu artinya adalah mengapung. Kayu itu mengapung, alal ma'i di atas air. Yaskutus samaru alal ardi, buah itu jatuh di atas tanah. Kemudian yanbahul kalbu fil bustani, anjing itu menggonggong di kebun. Qasyartul fakihata bisikini. Qasyar mana? Qasyar mananya adalah qasyartu mengupas, al-fakihata buah. Aku mengupas buah bisikini dengan pisau. Kemudian dakhalal, apa ini tulisannya, dakhalal mujrimu fis sijni, masuk atau telah masuk, al mujrim pelaku kriminal, pelaku kejahatan, fis sijni ke dalam atau di dalam penjara. Yataqatalul junudu bisuyufi, yataqatalu saling berperang atau saling membunuh,
Al-junud jamak dari jundi, tentara-tentara. Bisuyuf, suyuf jamak dari saif, artinya pedang-pedang. Al-jaizatu lisabiki, hadiah itu lisabiki untuk pemenang. Ishtaraitu kuflan lil khizanati, aku membeli ya kuflan, gembok, lil khizani, untuk lemari itu. Taib 14 contoh, kita lihat al-bahasnya. Al-kalimatul akhiratu fi jami'il amsilati sabiqati kulluha asma'un. Kata-kata terakhir pada semua atau seluruh contoh-contoh di atas semuanya adalah asma'un, isim-isim. Kullu ismin minha masbukun biharfin, setiap isim darinya didahului biharfin. Nah, di sini ada as-sama sebelumnya min, al-bahar sebelumnya min, al-maidan sebelumnya ila, dan selanjutnya. Jadi kata terakhirnya itu isim pada kalimat, pada jumlah di contoh tersebut. Kata terakhirnya isim, kemudian sebelum isim itu adalah harf. Fa fi ta'ifatil ula tajiduha masbuqatan bimin. Pada ta'ifah, kelompok atau bagian yang pertama, tajiduha, kamu akan mendapatinya masbuqan bimin, didahului oleh min. Wa tajiduha fi ta'ifatis saniyah masbuqatan bi ila, yang selanjutnya dengan ila. Wa fi ta'ifatis salis masbuqatan bi an, kemudian ada juga dengan an. Wa fi ta'ifati rabi'ati masbuqatan bi ala, wa fil khamisati masbuqatan bi fi, wa fi sadisati masbuqatan bil ba'i, wa fi sabi'ati masbuqatan bil lami. Naam. Jadi ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada bi, ada fi, ada bi lagi, kemudian ada li. Naam, ada li. Wa idza ta'ammalna akhira kulli, ya. Wa idza ta'ammalna akhira kulli wahidin min hadhil asma'i al-masbuqati bil hurufil mutaqaddimati wajadnahu majruran. Dan jika kita perhatikan, kita renungi, kita perhatikan dengan teliti, akhir dari salah satu dari isim-isim ini didahului dengan huruf-huruf di atas, di huruf sebelumnya, wajadnahu majruran, maka kita akan mendapatinya menjadi majrur. Ya, jadi setelah didahului oleh huruf-huruf ini, isim setelahnya itu dia jadi majrur. Wala sababa li hadzal jarri illa dukhulu hadhil huruf. Dan tidaklah sebab akan hal ini yang menjadi sebab jarnya ini, illa, kecuali dukhulu hadhil huruf, kecuali masuknya huruf-huruf ini. Wa min ajli dzalika tusamma huruful jar. Dan karena itu dinamakan huruf-huruf ini sebagai huruf jar. Al-qa'idatu yujarul ismu idza sabaqahu harfun minal hurufil jarril atiyati wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam. Isim menjadi jar jika didahului oleh huruf dari huruf-huruf jar sebagaimana berikut, yakni min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam. Taib. Jadi ikhwatal iman, ketika kita akan mengucapkan satu ungkapan, membentuk satu jumlah, baik dengan ucapan maupun dengan tulisan. Nah, ketika kita menggunakan
huruf-huruf ini yang artinya tadi min itu artinya dari, ila itu ke, an itu bisa juga ke, ala itu bisa juga ke atas atau terhadap, kemudian fi di atau pada, ba itu dengan, dan lam itu untuk, ya li itu untuk. Nah, ketika kita menggunakan huruf-huruf ini kemudian setelahnya adalah isim, maka isim itu yang semestinya dia domah misalnya, ya kan, kitabun semestinya dia domah. Akan tetapi ketika sudah kemasukan dengan huruf-huruf ini maka berubah menjadi jar, bi kitabin misalnya. Masjidun ilal masjidi. Nah, ketika kemasukan oleh huruf-huruf jar ini maka berubah menjadi jar, di mana jar yang kita pahami sebagai dasar identiknya adalah dengan kasrah. Jadi ini insya Allah mudah sekali huruf jar. Insya Allah sudah bisa dan sudah tahu mungkin ya dari dulu. Taib, kita bersyukur pada Allah telah Allah berikan pemahamannya kepada kita. Insya Allah ta'ala kita cukupkan dan kita lanjutkan nanti dengan judul yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.